2021 dan berapa persen? Terima kasih dari Direksi Aero Jaya. Oke, untuk sesi kali ini kita akan langsung buka untuk pertanyaan. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand atau mengetik chat ya di kolom chat untuk pertanyaannya. Untuk kali ini kita sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Saya akan bacakan dari Pak Haryadi Purnomo. Ya, ini saya akan langsung bacakan aja pada direksi. Jadi apa rencana ke depan untuk PT Era Jaya Food and Nourishment dan juga Beauty and Wellness? Apakah akan dilakukan ekspansi juga? Dan target ke depannya akan menjadi berapa kontribusinya dibandingkan total revenue dari Era Jaya keseluruhan? Silakan. Recording in progress. Ya. Terima kasih Pak Hasan atas jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aurela Chandra. Oke, beliau adalah investor individu. Pertanyaan pertama, volume penjualan di first quarter 2022 terjadi penurunan. Apa yang menyebabkannya dan bagaimana prospek ke depannya? Pertanyaan kedua, bagaimana strategi perseroan mengembangkan Wellings dan apa yang membedakan dengan kompetitornya? Silakan, beri direksi. Oke, Pak Joy, silakan Pak Joy. Terima kasih Pak Joy. Untuk pertanyaan kedua. Ya, untuk Wellings. Wellings Pak Joy. Kita lihat bahwa ini kalau China dan lain Baik, terima kasih Pak Jeremy dan Pak atas jawabannya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Pak Julian Ishak Udiono dari Indonesia Bisnis ya. Bisnis Indonesia, sorry. Pertanyaan pertama, berapa belanja modal tahun 2022 untuk tahun ini dan akan digunakan untuk apa aja?
Dan pertanyaan kedua, apakah akan ada perluasan atau pengembangan bisnis baru ya untuk penggunaan teks tersebut? Dan pertanyaan terakhir, berapa nilai investasi dari proyek-proyek tersebut dan untuk apa investasi itu digunakan? Oke, silakan dari direksi. Kalau untuk soal ini tentu akan baik. Jadi kita harus kita mungkin orang sekitar Kedua, apakah ada perluasan pengembangan dalam bisnis proyek-proyek tersebut untuk CAPEX? Berarti dari dibilang oleh ini kemudian yang visi kan dan yang Oh iya. untuk Iya. investment Oke. Pertanyaan nomor 3 Pak, berarti follow up-nya berapa nilai investasi dari proyek-proyek tersebut? Apakah bisa disampaikan? belum disampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari para direksi. Berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Khalil. Nomor 1, apakah ada pembagian dividen tahun ini? Pertanyaan kedua, bagaimana realisasi buyback yang sudah dilakukan? Dan ketiga adalah bagaimana kinerja lini bisnis baru dan rencana ke depannya. Silakan. Nanti ini selama itu kan yang berbagi bahwa ada dari tahun ini bahwa kemudian ini tidak masih dan ini masih sekitar jadi kita tambah Bagaimana kinerja lini bisnis yang baru? jadi pertanyaan seperti kerjanya di dalam kita bisnis adalah kita selalu memilih bisnis yang mempunyai potensi satu. Tentunya itu akan memberikan kontribusi yang bagus kepada era Jaya. Di samping itu kita juga berpartnership. Jadi kita tidak hanya menjalankan sendiri, kita selalu partnership dengan yang punya brand tentunya. Jadi kita sudah ini kita tentunya bisa membawa dari segi expertise, manajemen, know-how yang bagus kepada kepada bisnis yang kita invest. Jadi dari teman-teman bisa lihat bahwa lini bisnis yang kita masuk adalah contohnya kayak JD Sport. Kita berpartnership dengan JD dari UK dan mereka sudah pengalaman di dalam industri sport dan apparel. Tentunya itu akan memberi dampak yang bagus. Dan kinerja sofa yang kita sudah buka 2 toko cukup bagus ya. Dan kita boleh bicarakan buat target telah tercapai. Kemudian di Paris Target kita sudah buka 7 toko dan hasilnya juga cukup bagus dengan kerjasama dengan Paris Target dari Korea. Tentunya kita sangat yakin bahwa ini adalah juga salah satu produk yang cukup bagus diterima oleh masyarakat. Demikian juga yang lain akan kita lakukan.
Demikian, terima kasih. Terima kasih. Yang berikutnya dari Muawan Delam. Pertanyaan pertama, berapa target top line dan bottom line kita? Kedua, segmen apa aja yang utamanya akan menopang kinerja perseroan tahun ini? Dan pertama, ketiga, sentimen apa saja yang mempengaruhi kinerja perseroan di tahun ini? Silakan. Mungkin saya handle yang online dulu ya gitu ya. Kalau ngomong online itu sebetulnya Jaya selalu anggap kita punya online strategy, ada omni channel strategy. Offline. Top line ya. Oke, tadi saya dengarnya online. Oke, kalau guideline untuk tahun ini. Ya, guideline. Oke, kita belum bisa sampaikan. Ya, mungkin next quarter. Ya. Pak Hasan tadi kaget. Mikirnya saya udah mau ngomong top line lagi gitu. Poin kedua adalah segmentation. Ya, masing-masing bisnis mungkin beda ya gitu ya. Mungkin kalau kita lihat kayak JD Sports itu mungkin agak ke middle ya, Johan ya. Ya, kalau kita ngomong misalnya kayak apotek itu segmentationnya cukup luas ya, mulai dari middle low sampai ke middle sampai ke high pun juga bisa kena gitu. Kalau untuk Paris Baguette tentu is a bit middle high. Kalau kita ngomong brand Lucky, mungkin brand yang sangat cocok dengan middle high market ya. Walaupun ya kita juga lihat bahwa harga dia juga nggak terlalu mahal gitu. Kalau Erafone ya mungkin brandnya juga sangat luas dalam pencapaian target segmentation walaupun agak sedikit tinggi ya. Sentimen apa? Sentimen negatif di pasar. Positif atau negatif? Dia ngomongnya langsung ke sini aja. Ke rapi. Oke, sorry. Ya. Kalau masalah sentimen di pasar sih saat ini memang kalau memang tentunya kan COVID sudah membaik, jadi kan memang sudah mulai buka. Nah itu sih itu sih kita lihat sih cukup positif. Jadi banyak orang masuk lagi ke mall lebih rame, jadi transaksi pun juga kita bisa lihat itu meningkat. Nah itu satu hal yang positif ya. Nah yang kalau negatif sih bisa rasa kita mengikuti global sentiment saja lah ya, dengan sekarang perang yang terjadi di Ukraina yang membuat harga naik, inflasi naik, dan itu juga memang bisa mengakibatkan konsekuensi yang memang nantinya buntutnya akan kena juga ke hampir ke semua industri lah, termasuk di kita juga yang di retail sektor juga. Nah untuk dari situ sih dari sisi manajemen ya memang kita lebih memperhatikan ya lebih hati-hati saja lah, terutama untuk dalam hal costing atau apa itu kita lihat juga untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa memburuk, misalnya nanti nggak tahu ya, tapi kelihatannya kan memang sudah kelihatan lah inflasi tinggi ya, itu akan mengakibatkan harga naik, semua juga akan mengakibatkan harga minyak naik. Nah itu ada konsekuensi memang akhirnya ke buying power di end user lah kalau menurut saya. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Baik, terima kasih dari Pak Jui dan semua direksi. Berhubung ada lagi pertanyaan baru. Tadi saya lihat rata-rata pertanyaan sudah sama semua ya dengan yang sudah dijawab. Dan mohon maaf ya, tadi mungkin kurang jelas karena agak jauh. Ya, tapi apa-apa kita akan memberikan juga press release ya untuk hasil RUPS. Tadi kayak kebanyakan pertanyaannya perihal mengenai pembagian dividen ya. Jadi nanti kita akan kasih rilisnya dari tim marketing kita. Oke, sekian saja dari acara public expose kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih ya. Kita akan bertemu kembali tahun depan. Oke, selamat siang.